Selamat siang sahabat. Siang hari ini aku akan berkunjung ke kota Solo dan aku akan mengunjungi satu wisata yang sangat budaya sekali, yaitu adalah Museum Keris Solo. Seperti apa perjalanan untuk eksplor ada di Museum Keris? Ikuti ya. Gas! Sahabat, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Pagi menjelang siang ini aku menuju ke sebuah tempat wisata yang ada di pemerintah kota Solo. Destinasi yang aku tuju yaitu Museum Keris. Solo selalu identik dengan kota budaya yang salah satunya adalah keris. Tajam, bergelombang, dan identik dengan senjata warisan leluhur. Museum ini dibuka sejak 9 Agustus 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai sarana pendidikan, Museum Keris Solo bertujuan untuk melestarikan peninggalan benda pusaka bersejarah serta mengenalkan jenis-jenis keris pada generasi muda supaya tidak hilang di telan zaman. Di museum ini memiliki sekitar 409 koleksi keris Nusantara dan bermacam-macam ukuran dan jenis. Tak hanya contoh keris saja, terdapat juga video visual yang mempertontonkan perkembangan keris dari masa ke masa. Sebagai informasi, keris ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya non-bendawi pada Indonesia sejak tahun 2005 silam. Maka karenanya kita sebagai generasi muda Indonesia patut bangga dan harus terus melestarikan peninggalan yang penuh akan nilai sejarah ini. Museum ini terdiri dari 4 lantai yang berbentuk trapesium seperti Candi Sukuh yang ada di Ngargososo, Karanganyar. Selain itu, desain interiornya memiliki dekorasi ukiran kayu berwarna emas di setiap sudut bangunannya. Beberapa ornamen, gebyok, dan juga wayang terdapat di museum ini. Museum Keris Solo memiliki 4 lantai dengan dekorasi ukiran kayu berwarna emas. Lantai pertama yang sedang aku kunjungi ini atau namanya Wedaring Wacono yang terdiri dari pintu utama, lalu kita diajak untuk keliling melihat beberapa keris. Di sana juga ada loket, ruang informasi, kantor, dan ruang audio. Terdapat beberapa sejarah keberadaan keris sejak dahulu kala di Indonesia, seperti di relief keris yang terdapat pada panel Candi Borobudur pada abad ke-9. Oke teman, aku naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini disebutnya adalah Purwaning Wacono yang memiliki ruang pamer, ruang bermain anak, ruang restorasi keris, dan perpustakaan. Untuk perpustakaannya sendiri ini luas dan ada meja kursinya dan juga untuk lesehan di bawah. Jadi sesuai dengan keinginan masing-masing ya kawan. Suasana di sini sejuk dan banyak buku-buku yang memuat tentang sejarah keris dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ketika itu aku selesai dari perpustakaan lalu berkeliling mengelilingi sebaris dengan tembok dan terpapang keris-keris yang gagah sekali. Kita lanjutkan lagi ya guys tentang keberadaan keris yang juga terdapat penyebutan pada Prasasti Karangtengah pada tahun 824 Masehi dan dalam Prasasti Poh pada tahun 904. Keris difungsikan sebagai sesaji persembahan. Di lantai 2 ini selain keris kita juga melihat seperti tombak, tapi itu adalah bagian keris. Di sini ada tulisan UPT Museum Dinas Kebudayaan Kota Surakarta. Sahabat, selain itu di lantai 2 kita juga dapat informasi mengenai eksistensi keris di masyarakat serta definisi anatomi keris. Terdapat beberapa keris pemberian dipajang di lantai ini dan setiap keris diberi keterangan berupa jenis, tangguh, dapur, pamor, pendok, ukiran, wirongko, mendak, dan asal koleksi. Tangguh merupakan gaya membuat keris dan perkiraan zaman serta tempat pembuatannya. Dapur yang berarti ragam tipe atau bentuk keris. Pamor merupakan gambaran tertentu pada permukaan keris yang mencakup lingkaran, garis, motif, noda, lengkung, dan titik.
Semua keterangan lengkap ada di museum ini. Ada beberapa jenis keris yang ada berbentuk mirip pisau seperti kakda dan betok, serta ada yang berbentuk lurus disebut luk karena memiliki lekuk. Jadi di lantai 2 ini kita banyak sekali mendapatkan pelajaran tentang eksistensi keris secara keseluruhan, apalagi kita masyarakat Indonesia. Jadi jangan sampai meninggalkan untuk lantai 2-nya. Oke kawan, aku lalu menuju ke lift lagi, menuju ke lantai 3. Ada apa? Di lantai 3 ini ada namanya yaitu Cipta Adiluhung, yang di sini juga terdapat ruang diorama dan rest area. Di sini ada tulisan arti keris di masyarakat. Diberikan keterangan secara luas. Bahkan prosesnya pun juga diterangkan secara gamblang. Perbedaan yang menyolok ketika kita memasuki lantai 3 ini, kita akan dibawa kepada masa Candi Borobudur dan Candi Sukuh untuk melihat proses pembuatan keris. Di Museum Keris Solo ini kita akan mendapatkan sensasi menyaksikan langsung pembuatan keris sesungguhnya. Kita juga dapat melihat potret kumpulan sesaji pembuatan keris yang dahulu dilakukan oleh para ahli pembuat keris atau yang disebut dengan empu. Proses demi proses yang dijalani dan orang-orang yang ada di sekitar itu dipaparkan secara jelas, mulai dari dioramanya dan benda-benda kerisnya yang begitu jelas untuk dijadikan edukasi. Hanya sedikit keterangan ya guys, untuk lantai 3 ini memang masih dalam tahap penataan kembali. Dan di sini tampak sekali beberapa foto yang menunjukkan tentang pembuatan keris. Proses yang begitu panjang sampai terjadi keris. Seperti kebudayaan pada zaman dulu, bagaimana keris bukan hanya sekedar dibuat tetapi memiliki ritual-ritual tertentu. Aku sarankan kalau masuk setiap lantai tidak sendiri ya kawan, karena memang ini adalah pembuatan keris, jadi kita akan merasakan tidak apa-apa, tetapi lebih baik ada teman untuk diajak sharing tentang keberadaan pembuatan keris. Selanjutnya kita akan masuk ke lantai 4. Naik lift lagi, dan di sini itu udara lebih cerah dan lingkungan di sini kelihatan lebih positif gitu ya guys. Karena langsung terlihat dengan lapangan luar. Di sana ada lapangan sepak bola ataupun untuk atletik. Di sini ada penulisan penyebaran keris di Asia Tenggara. Ternyata keris bukan hanya miliknya Indonesia saja ya, tapi keris ini sudah menyebar sampai ke Asia. Dan beberapa bentuknya pun berbeda-beda, mulai yang dari kecil sampai yang panjang, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Bahkan kalau aku lihat dari Sabang sampai Merauke juga ada tentang keris-kerisnya. Di lantai 4 ini ya kawan, kita akan menemukan Museum Keris Solo sebagai tempat penyimpanan artefak keris. Terpajang juga keris pemberian dari masyarakat perkerisan Indonesia untuk Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Sebagai simbol Pancasila, keris tersebut berluk 5 dan berwarna merah pada kerangkanya sebagai simbol kebangsawanan. Selain ada 409 koleksi keris Nusantara
dari berbagai macam ukuran dan jenis, terdapat video visual yang mempertontonkan perkembangan keris di Nusantara. Disediakan juga ruangan untuk pembelajaran keris. Selain keris, ada juga 38 tombak dan benda-benda bersejarah lainnya yang bertengger di museum ini. Museum ini memang bertujuan untuk mengenang dan melestarikan peninggalan benda pusaka bersejarah sebagai tempat pengenalan nilai sejarah keris kepada generasi muda supaya tidak hilang di telangan zaman. Karena banyak generasi muda sekarang yang sudah acuh tak acuh dengan sejarah peninggalan leluhur Indonesia. Oleh karenanya, tempat ini mengambil peranan penting. Sahabat, bila kita lihat dari ciri khas dari Museum Keris ini bernuansa asli Jawa. Selain bangunan yang arahnya nyeleneh, museum ini juga terkenal dengan nuansa Jawanya. Mulai dari patung Buto yang menjadi penjaga pintu masuk, ornamen ruangan, bahkan ucapan selamat datang saja menggunakan bahasa Jawa. Di sini kita akan menemukan backsound gending Jawa. Tidak seperti tempat wisata lain yang sering memperdengarkan musik-musik populer, misalkan dangdut atau lagu kekinian. Museum Keris Nusantara ini memperdengarkan irama gending Jawa yang terdengar magis, mengingatkan kita tentang tarian Jawa yang lemah gemulai, namun memiliki senai nilai yang tinggi. Oke kawan, aku akan tinggalkan untuk lantai 4 ini dan aku menuju ke bawah lagi. Aku akan cari spot-spot terbaik untuk bisa berfoto maupun buat vlog video yang ada di Museum Keris ini. Bagi sobat semuanya yang ingin datang ke sini, ada beberapa hal yang menjadi tips untuk datang ke tempat ini. Yang pertama, perkirakan dengan waktu kunjungan saat ke Museum Keris agar perjalanan liburan kita tidak terganggu dan bisa maksimal. Untuk hari Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 9 sampai pukul 3 sore. Sedangkan hari Jumat itu pukul 9 sampai pukul 11 siang. Hari libur itu hari Senin dan Kamis. Jadi jangan datang ke sini ketika hari Senin dan Kamis ya. Yang kedua, sebaiknya datang ke sini itu lebih awal supaya bisa berkeliling dan bisa menjelajah satu demi satu keris yang ada di koleksinya. Selain itu, kita juga bisa simak secara seksama bagaimana informasi yang tersedia pada setiap sudut untuk menambah ilmu pengetahuan. Selain menjaga etika serta tutur kata selama berada di kawasan Museum Keris Solo yang menjadi kewajiban ketika kita bertingkah laku. Kawan, selain itu patuhi semua peraturan dan tata tertib pengunjung yang sudah disepakati demi kebaikan bersama. Saat ini aku sedang berjalan-jalan dan menemukan salah satu spot yang ada di luar, yaitu pandi, yaitu cara pembuatan keris. Biasanya di sana ada empu, terus ada api yang biasanya memang digunakan seperti gas gitu ya. Sekarang diganti jadi gas. Dan dulu menggunakan kayu ataupun arang. Nah, ini adalah pompanya ya, supaya keluar udara sampai ke sebelah sini. Udaranya itu sebagai peniup. Ketika api panas sudah membara, tinggal dimasukkan besinya dan siap ditata. Sahabat, inilah akhir perjalananku untuk kita eksplor ada di Museum Keris Kota Solo. Solo menjadi kota keris karena memang memiliki banyak beragam keris yang diciptakan
banyak sekali tempat-tempat empuk untuk menempa sebuah barang yang sangat sakral mungkin yang disebut dengan keris ini. Sekarang mungkin sudah tidak terlalu banyak, tetapi budaya keris perlu kita lestarikan sebagai sesuatu hal bahwa Kota Solo pernah menjadi kebudayaan yang besar tentang keris ini. Salam budaya dari Museum Keris Kota Solo. Sahabat, terima kasih sudah menemani perjalananku dalam explore yang ada di Museum Keris Solo. Aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.